insyaallah kita akan coba melanjutkan pembelajaran mengenai i'rab Al-Quran dan kita masuk di surat At-Tin. Baik, ini ayat pertama dan ayat kedua dari surat At-Tin. Kita baca dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Baik, pada ayat pertama ada wawu, at-tini dan az-zaitun. Kita lihat untuk i'rabnya. Wat-tini diawali oleh huruf wawu, di mana al-wawu di sini merupakan harfu jar dan dia sebagai harfu qasam. Jadi harfu qasam itu fungsinya sama dengan harfu jar, di mana dia akan memajrurkan kata setelahnya. Dan salah satu tanda majrur itu dengan kasroh. Sehingga kata atin di sini kita baca atini, nunnya diberikan kasroh dikarenakan dia diawali oleh harfu qasam yaitu wawu. Jadi setiap kata setelah diawali harfu qasam itu harus majrur, bisa dengan kasroh. Makanya di sini kita bacanya watini, tidak watina atau tidak watinu, tapi harus watini karena ada harfu qasam yaitu wawu. Kemudian kata atin di sini menjadi isim majrurun, isim yang keadaannya majrurun bihi wawawil qasam. Dia majrur bihi, kembali kata atin, wawil qasam dengan huruf qasam yaitu wawu. Wa alamatu jarhi al-kasrati al-kasratu pada huruf nun. Kemudian selanjutnya kata waz-zaitun ada wawu kembali, tetapi di sini bukan wawu qasam. Wawu di sini adalah wawu atfin, penggabung atau penghubung. Al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Kemudian az-zaituni, kata az-zaituni ini isim ma'tufun. Jadi ma'tuf ala atas atin. Ini bukan ad-din ya, tapi atin. Salah tulis ini. Jadi az-zaituni isim ma'tuf ala attini ala attini majrurun. Karena tadi atin di sini kan majrur. Maka kata az-zaitun juga harus majrur. Wa alamatu jarhi al-kasrah. Kasrahnya pada huruf nun. Jadi alasannya kenapa ini tidak dibaca az-zaituna atau az-zaitunu dikarenakan dia ma'tuf atas atin. Oke, masuk ke ayat kedua. Wa turi sinin. Wawunya di sini harfu atfin, masih atfin. Mabniun 'alal fathi. Turi isim ma'tuf ala atin. Nah, turi di sini ini tetap ma'tuf kepada kata atin karena tadi wawu di sini sebagai atfun. Jadi alasan kenapa di sini roknya di kasroh karena dia mengikuti kata atini di sini. Ala atin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Nah, kedudukan lainnya adalah sebagai mudhaf. Sehingga kata sinina itu menjadi mudhafun ilaih. Sinina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Jadi di sini majrurnya dengan ya, bukan dengan fathah, tetapi dengan ya. Kenapa dengan ya? Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Karena dia menempati tempat sebagai jamak mudzakkar salim. Jadi mengikuti jamak mudzakkar salim. Sinina wa turi sinina. Di sinina di sini mulhaq bi jam'i mudzakkar salim, bi jam'il mudzakkar salim. Jadi dia menyerupai jamak mudzakkar salim, tetapi bukan jamak mudzakkar salim asli. Dia hanya menyerupai jamak mudzakkar salim. Jamak yang menunjukkan makna laki-laki. Jadi alasannya dia tadi mudhafun ilaih majrurnya dengan ya, karena di annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Wawunya di sini wawu atfin mabniun 'alal fathi. Hadza isim isyarah mabniun 'alas sukun fi mahalli jarrin isim ma'tufun 'ala tin. Dia masih ma'tuf dengan ayat pertama hadza, tetapi dia fi mahalli jarrin. Al-baladi, kita lihat di sini al-baladi badal. Jadi kalau ada isim isyarah kemudian setelahnya ada isim yang dimasuki atau didahului dengan alif lam, maka kemungkinan isim tersebut menjadi badal. Contohnya zalikal kitabu. Kata al-kitabu dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabu. Kata al-kitabu itu badal dari kata zalika. Sehingga di sini pun hadzal kitab, hadzal baladi. Maka kata al-baladi ini badal dari kata hadza.
Nah, kata hadza tadi kan majrurun. Karena hadza di sini atfun atau ma'tuf atas atin. Atin tadi majrur dengan kasroh karena dia didahului oleh wawu qasam. Sehingga al-baladi pun di sini menjadi majrur dengan kasroh. Kita coba i'rabkan al-baladi badalun. Badalun itu mengikuti, artinya pengganti. Badalun majrurun. Badal keadaannya majrur wa alamatu jarrihi al-kasrati. Mau ditambahkan di sini bisa li'annahu ismul mufrad. Itu bisa lebih lengkap. Kemudian al-amin na'tun majrurun wa alamatu jarri al-kasrah. Nah, kata al-amin di sini merupakan na'at atau sifat dari kata al-balad. Sehingga di sini bisa ditambahkan nih tadi selain li'annahu ismul mufrad wa huwa man'ut, dan dia yang disifati. Karena di sini al-amin sebagai sifat dari kata al-balad. Di mana kata al-balad di sini kasroh, maka al-amini pun menjadi kasroh nunnya. Jadi alasan kenapa al-amini nunnya diberikan kasroh karena dia sifat dari kata al-balad. Di mana tadi kata al-balad ini kasroh, maka sifatnya pun harus kasroh. Al-amini na'tun ala al-balad majrurun wa alamatu jarrihi al-kasroh. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lamnya lam waqi'ah fi jawabil qasam. Jadi dia menjadi jawab dari qasam. Qasamnya tadi watini ayat pertama. Dia jawaban atas huruf qasam pada ayat pertama surat At-Tin. Qad harfu tahqiq mabniun ala sukun. Ini mabniun ya, harusnya dipisah. Harfu tahqiqin mabniun ala sukun. Kemudian yang menunjukkan kesungguhan qad itu. Jadi tahqiq mabniun ala sukun menunjukkan kesungguhan. Laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan. Kemudian khalaqna, ini ada dua kata, khalaq dan na. Khalaqnya itu fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bina. Na-nya adalah na fa'il, yaitu pada kata khalaqna. Nah, ini na fa'il. Ada ta fa'il, ada na fa'il. Kalau na fa'il ini contohnya khalaqna. Kalau ta fa'il contohnya khalaqtu, khalaqta, khalaqti. Nah, itu ta fa'il. Kalau ini na fa'il. Khalaq fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bina fa'il. Kemudian kita cari fa'ilnya na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi subjeknya atau pelakunya adalah dhamir na yang menunjukkan makna nahnu. Kemudian al-insan, kita baca al-insana. Kenapa? Karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek. Di mana setiap objek itu pasti mansub. Salah satu tanda mansub yaitu dengan fathah. Makanya di sini kita baca al-insana karena berkedudukan sebagai objek atau maf'ulun bih. Mansubun keadaannya wa alamatun nasbihi al-fathah. Mansubnya dengan tanda al-fathatu. Kemudian fi harfu jar mabni ala sukun. Kemudian ahsani, karena diawali harfu jar maka ahsani menjadi isim majrurun. Majrurnya dengan kasroh. Alasannya diberikan kasroh karena ada fi ya. Ahsani isim majrurun bi fi wa alamatu jarri al kasroh. Wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Sehingga kata taqwimin itu harus dikasrohkan. Kenapa? Karena dia sebagai mudhafun ilaih dari kata ahsani. Taqwimin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarri tanwin al kasri. Nah, seperti itu ya. Ayat ke berapa ini? Ayat ke-5 ya. Summa rodadanahu asfala safilin. Summa harfu atfin. Jadi harfu atfin itu tidak hanya waw, bisa juga dengan summa. Harfu atfin mabni ala al-fathi yufidut tartibi wa tarakhi. Jadi dia menunjukkan jadi di sini harfu summa itu sebagai menunjukkan keteraturan, kemudian. Jadi kan berurutan, teratur. Kemudian selanjutnya rodadanahu, rodadana dan hu. Rodad itu fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bina. Namanya na fa'il, sama nih. Ini na fa'il, ini sebetulnya ma'tub ya. Tadi ma'tub kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu tadi khalaqna. Nah, jadi ma'tub atas khalaqna. Karena tadi summa itu sebagai harfu atfin. Jadi rodadna ma'tuf ala khalaqna fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bina il fa'il. Maka subjeknya adalah na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun.
Kemudian hu-nya di sini dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi subjeknya tadi na, fiilnya rodad atau predikatnya rodad, objeknya adalah dhamir hu. Asfala mansubun 'ala dzarfiyah. Jadi ini isim dzaraf makaniyah, dzaraf dzarfiyah, dzaraf makaniyah. Jadi kata keterangan yang menunjukkan tempat. Mansubun 'ala dzarfiyah al-makaniyati au halun, atau bisa juga sebagai halun, keadaan. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf. Jadi ini bisa sebagai dzaraf makan, kata keterangan tempat, bisa juga sebagai hal, keadaan. Kemudian kedudukan lainnya adalah sebagai mudhaf. Safilina mudhafun ilaih. Majrurun bil ya. Jadi di sini awalnya safiluna, tetapi karena dia sebagai mudhafun ilaih maka dia harus majrur dengan ya. Safilina. Li'annahu jama' mudzakkar salim, karena dia berkedudukan sebagai jama' mudzakkar salim, jama' yang menunjukkan makna laki-laki. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, ayat ke-6. Illa adatul istisna mabniyatu ala sukun. Jadi ini alat yang menunjukkan istisna, pengecualian, ya keadaannya mabni ala sukun. Kemudian alladzina isim mausul mabniun alal fathi fi mahalli nasbin mustasna bi illa. Jadi alladzina ini bagian mustasna bi illa, isim mustasna bi illa, di mana selalu terletak setelah illa. Jadi ketika ada isim yang terletak setelah illa, maka dia menjadi mustasna bi illa. Kemudian amanu fi'il madi mabni 'ala dhamm litisalihi biwawil jamaah. Nah, sebetulnya kata amanu ini menjadi silatul mausul. Silatul mausul dari kata alladzina, karena alladzina kan merupakan isim mausul, maka harus ada silatul mausulnya atau sifatul mausulnya. Jadi amanu sifatul mausul atau silatul mausul fi'il madi mabni 'ala dhamm litisalihi biwawil jamaah. Wawil jamaah itu ini, wawu yang menunjukkan makna jamak pelakunya. Wawul jamaah, dan wawu jamaah itu sendiri menjadi dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia menjadi fa'il atau subjek. Wal jumlatul fi'liyatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rab. Nah, kata amanu yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Dia berkedudukan sebagai silatul mausul karena tadi diawali oleh alladzina. Nah, jumlah itu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah syibhul jumlah. Kalau ismiyah berarti diawali oleh isim. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata selanjutnya, wa amilu. Wawunya harfu 'atfin mabni 'alal fathi, sehingga amilu itu ma'tuf atas amanu. Jadi amilu ma'tuf 'ala amanu, merupakan fi'il madi mabni 'ala dhamm litisalihi biwawil jamaah. Sama wawul jamaah dhamir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian selanjutnya as-salihati falahum ajrun ghairu mamnun. As-salihati ini menjadi objek atau maf'ulun bih, tetapi tidak dengan fathah ya. Dia mansub dan alamat mansubnya adalah dengan kasroh. Kok kenapa dengan kasroh? Karena kata as-salihati li'annahu jam'a muannas salim. Jadi kalau isim mufrad ketika dia menjadi objek itu dengan fathah. Contohnya tadi al-insana. Khalaqnal insana. Al-insana dia mansub dengan fathah. Dia sebagai maf'ulun bih. Tetapi ketika jama' muannas salim, ketika dia mansub maka dia dengan kasroh. As-solihati, al-qanitati, al-mu'minati itu mansub, tetapi mansubnya dengan kasroh. Kenapa demikian? Karena dia jama' muannas salim. Jadi setiap jama' muannas salim ketika dia mansub itu dengan kasroh. Jadi tanda mansub itu tidak hanya fathah ya, bisa juga dengan kasroh. Nah, itu diperuntukkan umumnya untuk jama' muannas salim, jama' yang menunjukkan makna perempuan. Kemudian falahum, alfa-nya harfu istinaf, harfu permulaan, lamnya harfu jar mabni 'alal fathi, sehingga hum menjadi isim majrurun, tetapi karena dia domir maka kita i'rabnya domir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli jarin bi harfi jar atau fi mahalli jarin majrurun. Wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Nah,
Kata lahum itu menjadi khobar muqaddam. Jadi khobar yang dikedepankan, penjelas yang dikedepankan. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah ajrun. Ajrun ini menjadi mubtada. Makanya dia diberikan harokat dhammah pada hurufnya. Karena dia berkedudukan sebagai mubtada. Namanya mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Isim atau kata yang di awal kalimat tetapi diakhirkan posisinya. Itu namanya mubtada muakhir. Jadi ajrun mubtada muakhir marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Kemudian ghairu na'tun ala marfu'un, na'tun ala ajrun, jadi dia menjadi na'at atas kata ajrun, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf, dan dia berkedudukan sebagai mudhaf. Sehingga kata mamnunin itu diberikan kasrah karena dia berkedudukan sebagai ya, mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih harus majrur. Nah, ini dengan kasrah. Wa alamatu jarhi tanwin al-kasr. Fama yukadzibuka ba'du bidin, ayat ke-7. Fama harfu istinaf untuk fa-nya mabni al fathi, ma harfu istifham huruf yang menunjukkan pertanyaan mabni ala sukun fi mali raf'in mubtadaun. Nah, dia sebagai mubtada sehingga harus ada khabarnya. Yukadzibuka, yukadzibu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'il dhamir mustatir taqdiru huwa. Ya'udu ala ma, jadi huwanya kembali kepada kata ma yang merupakan isim istifham. Kemudian al-kaf dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, tadi kan subjeknya itu dhamir huwa, kafnya di sini sebagai maf'ulun bih. Tetapi karena dia dhamir maka dia mabniun dan memiliki fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi jumlah fi'liyah yaitu kata yukadzibu yang terdiri dari fi'il yukadzibu dan fa'il yaitu dhamir huwa fi mahalli raf'in khabar mubtada dari kata ma. Mubtadanya kan tadi ma. Ba'du ma yukadzibuka ba'du biddin. Ba'du dzarf zaman. Tadi ada dzarf zaman, ada dzarf makan, ada dzarf zaman. Dzarf zaman ini contohnya ba'du. Dzarf makan tadi contohnya asfala, atau asfala tadi bisa sebagai halun juga. Mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin. Dia menempati tempat sebagai nasab. Biddin al-ba'nya harfu jar mabni ala kasri, kemudian ad-din berarti menjadi isim majrurun ya, isim majrurun bil ba wa alamatu jarhi al-kasrah. Jadi ini ya, bukan majrurnya dengan ya. Ad-din itu agama. Jadi dia majrurnya dengan kasrah karena ini merupakan isim mufrad. Jadi isim majrurun bil ba wa alamatu jarhi al kasrati li'annahu ismul mufrad. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. A-nya al hamzatu, a-nya ini hamzah harfu istifham, kemudian mabni ala fathi huruf yang menunjukkan pertanyaan. Laisa fi'il madi tapi sifatnya naqis karena di sini ada ya itu termasuk huruf illah. Laisa fi'il madi naqis yadullu ala nafi yang menunjukkan peniadaan. Nafi itu peniadaan atau tidak, mabni alal fathi yaitu pada huruf sin. Nah, laisa itu punya fungsi seperti kana. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi laisa itu punya amalan tarfa'ul isma, merofakkan isim bisa dengan rafa, bisa dengan dhammah, wa tansibul khobar, dan merofakkan khobar bisa dengan fathah. Makanya di sini lafaz Allah ini bukan sebagai fa'il tetapi sebagai kedudukannya adalah isim laisa. Karena tadi tarfa'ul isma, merupakan isim. Jadi ini dibaca dhammah karena dia isim laisa. Lafzul jalalah isim laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Bi ahkami, bi-nya harfu jar zaidah, ditaukid dia harfu jar tetapi dia sebagai tambahan, ditaukid untuk menegaskan mabni alal kasri yang keadaannya mabni atal kasrah. Bi ahkami, ahkami isim majrurun karena tadi ada harfu jar yaitu ba walaupun dia zaidah dan fungsinya sebagai taukid. Lafzon mansubun. Jadi lafaz alba ini dia sebagai mansub. Kemudian mahallan ala annahu khabar laisa. Jadi dia
bi ahkami ini sebetulnya fi mahalli ya. Ini mahallan. Jadi menempati tempat ala annahu atas annahu khabar laisa. Jadi tadi kan lafaz Allah itu sebagai tarfa'ul isma, isim laisa, maka kan membutuhkan khobar. Khobarnya adalah ini bi ahkami. Nah, makanya dia ahkami di sini mansubun mahallan. Dia mansub sebagai mahallan, menempati tempat ala annahu atas bahwasannya khobar laisa, sebagai khobar laisa wa huwa mudhaf. Jadi ini i'rab mahalli ya. Jadi bisa sebetulnya ini menggunakan kata misalkan wal jumlatul ismiyah minal jar wal majrur, jarnya bi, majrurnya ahkami, fi mahalli. Nah, bisa seperti itu. Fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin khabar laisa. Nah, tetapi ini dibuatkan lebih mudah. Lafdhan mansubun mahallan. Lafaz ini maksudnya lafaz bi ahkami dia mansubun karena mahallan, karena dia sebagai i'rab yang menempati tempat ada annahu khabar laisa, menempati tempat atas khabar laisa. Wa huwa mudhaf, dan dia berkedudukan sebagai mudhaf. Al-hakimin berarti mudhafun ilaih, majrurun bil ya li'annahu jam'a mudzakkar salim. Nah, ini jam'a mudzakkar salim. Awalnya ketika dia tidak menjadi majrur maka al-hakimuna wa dan nun. Tetapi ketika dia menjadi mudhafun ilaih yang harus majrur maka al-hakimina. Baik teman-teman, itulah i'rab untuk surat At-Tin. Mohon maaf bila mana ada sedikit kekurangan dalam penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Al-Insyirah TV. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.